Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, Bapak Ibu penonton secara channel ini. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi terkini dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul Honorer Masuk Database BKN, terima SK jadi P3K 2 gelombang ya. Jadi informasi Bapak Ibu tentunya ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Apakah wajib melalui tes atau bagaimana? Maka untuk lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Mukomuko. Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berupaya agar seluruh honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 tahun ini. Karena itu, pemerintah Kabupaten Mukomuko memperpanjang kontrak kerja 850 guru honorer dan non-kependidikan di sekolah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau telah tercover dalam database BKN. Kami hari ini melakukan perpanjangan dan pembagian SK honorer daerah sebanyak 850 orang, kata Bupati Mukomuko Sapuan di Mukomuko pada Jumat 13 September 2024, seusai membagikan surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja 850 tenaga honorer guru dan non-kependidikan sekolah di gedung Balai Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Jadi ada sebanyak 850 tenaga honorer daerah ini terdiri atas 430 guru SD, 172 guru SMP, 233 guru PAUD, dan 15 guru SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Itu rincian guru honorer yang diperpanjang kontraknya sebanyak 850 di daerah pemerintah Kabupaten Mukomuko. Sapuan mengatakan, setelah 850 tenaga honor daerah ini menerima SK ini, maka secara otomatis masih berstatus sebagai tenaga honorer daerah. Dengan status honorer yang sudah masuk database PKN, maka mereka berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja melalui seleksi tahun 2024 tahun ini. Namun, disebutkan bahwa formasi P3K 2024 pemerintah Kabupaten Mukomuko sebanyak 400 kursi. Ya, alhamdulillah tahun ini kalau tidak ada halangan kita mendapat plotting ya, formasi 400 orang P3K, ujarnya. Disampaikan bahwa gelombang kedua tahun depan. Lebih lanjut, Sapuan mengatakan, untuk sisanya sebanyak 450 tenaga honorer daerah, mudah-mudahan tahun depan bisa diajukan sekaligus untuk diangkat menjadi P3K. Sehingga ke depan, semua honorer daerah yang telah masuk dalam database BKN bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Hari ini kita kekurangan hampir semua sekolah. Untuk itulah, kami berjuang mengangkat semua tenaga honorer daerah menjadi P3K, ujarnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di daerah pemerintah Kabupaten Mukomuko, honorer bersuka cita oleh karena prinsip pemerintah daerah untuk mengangkat seluruh honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Terlepas dari penjelasan Bupati Sapuan, pemerintah bersama Komisi 2 DPR
sudah sepakat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. Jadi ini juga adalah merupakan satu hal yang menjadi pedoman penguatan mental honorer, bahwa memang sesuai kesepakatan pemerintah bersama dengan DPR, semua honorer diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa seluruh honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi P3K. Sebagian berpeluang jadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Ketentuan tersebut dituangkan di dalam 3 Kemenpan RB yang mengatur mekanisme seleksi P3K 2024, yakni sebagai berikut. Pertama, Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang kedua, Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang ketiga, Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Ketentuan mengenai pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu pada 3 Kemenpan RB menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa satu prinsip pemerintah untuk tidak mengecewakan seluruh honorer, bagi yang tidak bisa lolos nantinya menjadi P3K penuh waktu, maka diposisikan sebagai aparatur sipil negara dengan status P3K per time atau P3K paruh waktu. Dengan demikian, benar konsep pemerintah bahwa pada tahun 2024 tahun ini, seluruh honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Tentu dengan demikian Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh honorer, bahwa dalam rangka pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, wajib mengikuti seleksi yang walaupun sifatnya formalitas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi, poin berikut di ketiga Kemenpan RB tersebut mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K per time atau P3K per waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri, tentunya yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kepada Menpan RB. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.